Halo teman-teman semua. Kenalin, kami dari kelompok 9 Bisnis Retail. Kali ini kami ada di Mix Point Media yang berada di Sedati, Sidoarjo teman-teman semua. Nah, kebetulan di sini kami ingin mengobservasi dan juga mewawancarai apa aja sih yang ada di Mix Media ini. Tapi sebelum itu teman-teman, izinkan kami untuk perkenalan dulu ya. Aku Bima Wahyu Kurniawan, NPM 211. Aku Irfan Kurniawan Dwitama, NPM 143. Aku Akbar Alfariski, NPM 043. Aku Atore Gunawan, NPM 112. Aku Surya Putra, NPM 288. Nah, kalau gitu tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke dalam yuk. Let's go. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke Mix Point Media ke dalam, mungkin alangkah baiknya kalau teman-teman dan juga kita semua ngerti nih, atau mungkin kita ngobrol dikit sama owner dari Mix Point Media yang ada di Sedati ini mungkin teman-teman. Nah, kebetulan orangnya udah ada di sini nih. Aku panggilin ya. Mas Kafah, boleh kesini sebentar? Nah, teman-teman semua, ini nih owner dari Mix Point Media yang ada di Sedati. Mungkin kita bisa tanya-tanya sedikit ya sama Mas Kafah selaku owner Mix Point Media. Nah, Mas Kafah, mungkin bisa memperkenalkan diri dahulu Mas Kafah terkait Mas Kafahnya sendiri dan juga latar belakang dari dibangunnya Mix Point Media ini. Oke, saya mau perkenalkan dulu bahwasanya saya dari anak ownernya ya, lebih tepatnya hanya membantu saja. Jadi tanpa basa-basi, perkenalkan nama saya Kafah Dewantara Lawitani. Saya akan menjelaskan secara sekilas perihal latar belakang dari toko ini yang dimana sebelum penggunaan nama Mix Point Media, toko ini adalah mitra media yang dimana konsepnya partnership atau kerjasama dengan toko-toko yang lain bercabang semua. Jadi semuanya pada intinya toko ini awalnya bercabang, kemudian berdiri sendiri untuk mengolah semua pengolahan buku-buku itu dihandle sendiri sama ownernya sendiri gitu. Ada yang lain? Berarti ini kira-kira udah berdiri dari tahun berapa Mas Kafah? Oke. Lebih tepatnya dari tahun 2015, kemudian saya mengolah sendiri pada tahun 2022. Oke, jadi itu teman-teman dari 2015 ya betul Mas Kafah. Terus akhirnya dikelola sendiri dari tahun 2022. Nah, mungkin udah kurang lebih 2 tahun ya teman-teman Mas Kafah ini mengelola Mix Point Media yang ada di Sedati. 7 tahun. Oh, 7 tahun. Oke, sorry. 7 tahun. Nah, tanpa basa-basi juga teman-teman, mungkin kita bisa langsung masuk ke Mix Point Medianya ke dalam untuk kita melihat ada apa aja sih di dalamnya sebenarnya teman-teman. Ya, mungkin bisa begitu Mas Kafah? Ya. Oke, langsung aja teman-teman. Gas. Sebelum kita mengetahui namanya Mix Point Media, saya juga harus menjelaskan apa sih Mix Point itu. Jadi Mix Point ini juga merupakan toko yang melatar belakangi untuk mencukupi kebutuhan alat tulis dan para perkantoran. Kemudian juga saya tidak berfokus kedua segmen itu, tapi saya berfokus untuk menyediakan aksesoris dan kebutuhan untuk anak-anak, balita, dan lain-lainnya. Oke, kalau yang di sini adalah lorong B, terdiri dari ulang tahun, kemudian kaos kaki dan sarung tangan, kemudian spidol, dan ini intinya area alat tulis. Lorong C ini lebih ke alat-alat mewarnai, lebih lurus lagi adalah sebuah area nota, pulpen, kemudian solasi, tapi intinya itu semua alat perkantoran. Ini adalah lorong D ya, jadi ini kaos kaki, tote bag, kemudian tie raffia dan alat-alat untuk kerajinan tangan. Ini adalah buku-buku anak, ada Al-Quran juga di sini itu sama ya. Oke teman-teman, saat ini kita masuk ke sesi interview mengenai toko Mix Point di Sedati ini. Kita undang terlebih dahulu owner kita, Mr. Kafah, silakan. Oke, permisi Pak Kafah. Kami dari kelompok 9 ini ingin sedikit tanya-tanya mengenai toko jenengan dan bagaimana sih Kak jenengan mengelola toko ini gitu ya. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama, apa yang menginspirasi Anda untuk memulai bisnis retail alat tulis sekolah dan kantor ini, dan bagaimana proses awal mendirikan Mix Media ini? Keluarga saya tentunya sama ayah saya. Kenapa saya mendirikan di sini? Karena segmentasinya adalah untuk anak sekolah dan perkantoran. Di area Sedati ini juga banyak pergudangan di area Pulungan, ada SD sama SMP Senopati, dan itu menjadi dasaran saya yang dimana toko ini saya didirikan. Bagaimana proses awal mendirikan Mitra Media?
atau Mix Point. Nah, Mitra Media itu adalah sebuah nama yang dimana toko ini masih berpartnership atau bekerja sama dengan reseller induknya. Jadi pada tahun 2016 saya menggunakan nama itu karena nama asalnya yaitu Mitra Media. Kemudian saya mendirikan dengan nama sendiri dan mengolah sendiri pada tahun 2022. Dan pada akhirnya saya semua aspek seperti kegiatan produksi, pelayanan yang saya handle itu semua memakai sumber daya manusia saya sendiri atau sumber daya pekerja, itu menggunakan sumber daya pekerja saya sendiri. Kemudian untuk semua kayak masalah restock itu sudah tidak berpartner lagi, jadi mempergunakan reseller yang lain. Jadi intinya Mix Point ini didirikan karena sub demand dari lingkungan sini banyak gudang-gudang dan banyak kebutuhan alat itu pasti banyak gitu ya. Kemudian Mix Media ini juga sebelumnya berpartnership ya Pak Kafa ya. Cuma mulai 2022 sudah mulai mengelola sendiri, betul ya? Betul. Selanjutnya pertanyaan kedua Pak Kafa. Dengan maraknya e-commerce, bagaimana Mix Media ini bersaing dengan toko buku online? Apakah ada strategi omnichannel yang diterapkan? Selain Pak Kafa mengelola toko di offline ini, Pak Kafa juga punya toko online. Jadi mengelola di dua platform gitu Pak Kafa. Untuk sekarang ini saya lebih fokus offline, tapi online juga saya jalankan melalui Facebook. Tapi untuk secara keseluruhan masih offline karena balik lagi masalahnya itu dulunya kan partnership. Kemudian saya lepas tangan 100%, jadi secara dana masih belum maksimal. Tapi selebihnya saya ini juga masih mengkonsep bagaimana caranya untuk meningkatkan peningkatan pendapatan saya melalui cara strategi omnichannel, lebih tepatnya yaitu cara online marketing. Jadi dengan waktu dekat ini insya Allah saya fokusnya untuk online marketing. Oke, saya Akbar Alfirzki dari mahasiswa UPN melanjutkan pertanyaan temannya saya tadi Pak. Apa nih yang membuat pengalaman belanja di Mitra Media ini unik dibandingkan toko retail buku lainnya Pak? Jadi keunikan di toko Mix Point lebih tepatnya ya, kalau Mitra Media kan namanya dulu. Di Mix Point ini lebih menekankan dengan nilai aspek art or service atau pelayanan. Jadi kemana-mana saya selalu melayani apa yang diminta dari para customer. Jadi para customer ketika datang selalu saya para pekerja saya sarankan untuk mempertanyakan apa sih yang dibutuhkan. Kebanyakan di toko-toko lain atau kompetitor lain itu sekedar cuek, sekedar melepas dari tanggung jawabnya sebagai melayani customer. Jadi itu yang menjadi nilai plus dari toko kami. Kemudian juga setiap toko kami kesini tidak ada biaya parkir, jadi parkirnya gratis, tidak ada pemalakan. Jadi insya Allah aman masalah parkir itu. Yang ketiga juga setiap toko pembelian customer ke toko kami apabila membeli barang dengan jumlah yang banyak, pasti saya akan memberikan sebuah kartu member dan diskon juga. Oke, selanjutnya ya Pak Kafa. Apa nih tantangan terbesar yang ada yang dihadapin dari toko ini sendiri? Kayak ngelola toko buku dan bagaimana cara ngatasinya pada saat waktu itu? Ya menjadi tantangan besarnya adalah persaingan adanya harga itu sendiri. Karena di sebelah utara saya juga ada toko yang memiliki latar belakang yang sama, yaitu alat tulis. Jadi gimana caranya saya harus membaca persaingan harga itu agar bisa menyesuaikan dengan kesesuaian pendapatan orang di sini. Jadi intinya nggak terlalu mahal juga tidak terlalu biasa. Jadi saya usahakan dalam mengelola ini saya lebih tekankan dengan alat tulis. Jadi saya fokusnya untuk memenuhi kebutuhan alat tulis, terutama buat anak sekolah seperti buku yang lain-lain juga. Kemudian dalam hal pemasaran juga nanti saya juga siapkan sebuah stand buat event-event tertentu agar menarik perhatian para customer untuk meningkatkan aware atau brand awareness di sini. Seberapa penting sih visual merchandise di toko buku ini, dan bagaimana Masnya merancang tata letak toko untuk menarik perhatian pelanggan? Saya kalau misalkan ingin menarik perhatian, saya akan selalu menyiapkan kayak stand gitu Mas, kecil-kecilan gitu. Terus kemudian saya fokusnya nanti saya stok buku-buku dengan harga yang diskon. Nanti intinya nanti agar menarik perhatian orang lain, karena kan diskon itu kan bisa aware nih. Oh ternyata ada barang yang sedang diskon. Nah konsep saya itu setiap beberapa hari atau event tertentu saya siapkan stand seperti itu di depan toko saya. Itu untuk secara konsep warna juga saya gunakan warna oranye sebagai bentuk optimisme. Jadi slogan saya juga merupakan warna oranye itu filosofinya yaitu optimisme dan
kayak harapan agar toko ini tetap selalu ada dan selalu berkembang. Jadi semua warna cat ini kebanyakan kombinasinya warna orange dan kuning. Kemudian juga secara penataan juga lebih ke bentuk etalase agar restocknya juga dapat banyak gitu, agar terlihat dengan gampang gitu loh Mas. Pertanyaan selanjutnya, dalam menghadapi tren digitalisasi, apakah Mitra Media ini menggunakan teknologi seperti point of sale system ya, atau perangkat lunak lain untuk mendukung operasional toko? Untuk konsep point of sale system itu mungkin saya pergunakan di beberapa tahun ke depannya. Tapi untuk sementara ini saya konsepnya konvensional, jadi lebih ke pengetikan biasa, bermain barcode biasa atau kode-kode gitu. Untuk secara kayak sistem kayak layar sentuh itu hanya saya lakukan beberapa tahun kemudian dikarenakan adanya suatu dana yang masih belum cukup untuk melakukan sistem seperti itu. Oke, baik Pak. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana Mas Kava menggunakan strategi digital marketing untuk mempromosikan Mitra Media terutama di media sosial? Pertama biasa sih, kayak WhatsApp seluler gitu. Nanti secara koordinasi, nanti saya posting buat satu WhatsApp, kemudian Instagram. Untuk secara kayak e-commerce lainnya kayak Shopee itu masih saya konsepkan terlebih dahulu karena ya tahu sendiri dulunya partnership. Karena dulunya partnership kan dipegang dengan satu pengelola gitu kan. Jadi saya dengan waktu ini memerlukan waktu yang sedikit lama untuk mengembangkan dengan konsep e-commerce yang lain gitu Mas. Jadi fokusnya untuk sementara ini hanya Instagram dengan satu Instagram, WhatsApp, koordinasi dengan para pelanggan. Selanjutnya, bagaimana Mas Kava memastikan kelancaran supply chain dari pemasok hingga buku siap dijual di toko? Di sini ada kayak laporan penjualan atau pembukuan yang dimana nanti ada track recordnya di monitor kami, dan itu nanti akan terlihat seberapa banyak produk yang terjual, dan nantinya ini yang menjadi tolak ukur toko kami, apa sih produk yang diminati. Nah, ini saya akan supply chain-nya atau fokus restocknya lebih besar ya, produk-produk yang digemari para masyarakat itu melalui sistem itu sendiri yang sudah tercatat melalui sistem monitoring itu. Oke Mas Kava, mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir nih dari kami tentang Mix Point Media. Gimana sih Mas Kava ini memberikan employee engagement agar timnya Mas Kava sendiri merasa nyaman dan juga semangat untuk bekerja di Mix Point Media? Jadi saya ini dalam memanage karyawan saya, apalagi masalah pekerjaannya, saya juga tidak terlalu mengekang gitu. Yang penting dia bisa mengerjakan apa yang sudah ditetapkan oleh saya atau owner yang lainnya. Kemudian juga masalah kedisiplinan, jikalau ia mampu menepati atau melakukan pekerjaan secara disiplin, pasti saya akan memberikan sebuah bonus dalam bentuk gift bisa tertentu, mungkin contohnya kayak uang dan lain-lainnya. Berarti di dalam employee engagement yang Mas Kava lakuin ke tim itu tidak terlalu mengekang dan cukup untuk membebaskan karyawan untuk bekerja sesuai bagaimana dia bekerja ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih yang buat teman-teman juga penasaran, gimana sih Mas Kava tips bagi pemula agar mereka ini bisa memulai usaha retail, terutama di bidang yang kompetitif seperti toko buku dan juga alat tulis seperti yang Mas Kava miliki ini? Lebih tepatnya pertama harus memiliki mental, karena tidak ada mental kita tidak akan mengimplementasikan seorang pebisnis sekedar wacana saja. Yang kedua, dia harus tahu persaingan harga di antara kompetitor lainnya, karena namanya wilayah itu setiap wilayah memiliki kompetitor tersendiri. Jadi kita harus bisa menyesuaikan persaingan harga, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga, untuk menjaga profitnya yang kita kelola juga, terutama perusahaan kita. Kemudian ya untuk masalah yang lainnya sih tergantung orangnya sendiri, karena semuanya itu tergantung inovasi yang kita lakukan gitu loh Mas. Jadi selebihnya role-nya itu ya kita sendiri yang menjalankan. Berarti itu ya Mas Kava ya, terkait mental, persaingan harga dan juga role sendiri dari pelaku usaha yang akan membuka usaha itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah mungkin itu nih teman-teman, bagi yang penasaran terkait beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman juga ingin tanyakan kepada Mas Kava, mungkin bisa terjawab di sesi interview yang tadi. Mungkin bisa cukup sekian nih teman-teman interview yang bisa kami lakuin dan juga bisa kami bicarakan dengan Mas Kava. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk datang ke Mix Point Media yang ada di Jalan Senopati nomor 46 Sidoarjo. Ya teman-teman semua harus datang nih, pokoknya banyak nih teman-teman bisa memilih bahan-bahan dan juga alat tulis yang mungkin teman-teman butuhin. Oke,
Intinya teman-teman harus datang ke Mix Point Media yang ada di Sedati. Oke, see you untuk sesi selanjutnya teman-teman. Oke, nama saya Bu Mami. Saya kerja di sini sebagai kasir. Sejak toko ini berdiri tahun 2015. Oke teman-teman, saat ini kita sedang bersama ibunya dari supervisor dari toko Mix Point Media teman-teman. Di sini kita ingin sedikit bertanya-tanya lah, tanya-tanya santai di sini dengan ibunya. Mungkin ibu bisa dikenalin lagi bu, namanya siapa, sudah berapa lama kerja di sini mungkin? Nama saya Bu Mami. Kerja di sini mulai tahun 2015 awal terbukanya toko ini sampai sekarang. Cuman kan dulu kita ikut perusahaan, di salah satu perusahaan kita itu kayak partnership gitu loh. Sekarang kita sudah berdiri sendiri sejak tahun 2020. Berarti udah kurang lebih 2 tahun ibu berdiri sendiri ya? Sudah berdiri sendiri. Terus ibunya di sini juga sebagai supervisor, betul? Nah, mungkin kira-kira ibu sudah jadi supervisor di sini berapa tahun bu? Atau mungkin dari mulai tahun 2022 itu atau bagaimana? 2015 tahun paling jadi kasir dan langsung jadi supervisor. Oh langsung berarti bu ya. Jadi kira-kira ketika ibu menjadi supervisor nih, maksudnya tugasnya itu apa, lebih berat daripada menjadi kasir atau bagaimana? Enggak berubah sih, kita kan bisa merangkap semuanya sebenarnya. Di sini sebenarnya semua dituntut harus bisa sih. Juga udah lama juga ya bu jadi supervisor, jadi udah ngerti juga ya di sini apa-apanya. Kayak kita ini di sini kira-kira produksinya dari mana bu? Mengambil barang-barangnya ini? Kita dari ini ya, supplier kan banyak yang datang juga. Dan juga kita juga cari tahu juga sih mana supplier yang lengkap. Terus ya harga juga kita pertimbangkan sesuai apa yang kita butuhkan di sini. Kalau ada yang nawarin kita supplier, kita lihat barangnya oke, yang kita perlukan harga masuk kita ambil. Jadi kira-kira ini banyak ya bu ya supplier-suppliernya? Nggak terpaku pada satu supplier aja gitu? Enggak, banyak yang nawarin banyak, dan kita kalau memang perlu sing tawarin itu ndak ada, kita cari-cari juga, kita cari sendiri. Nah itu kira-kira bagaimana sih kak toko Mix Point Media ini mencari supplier-suppliernya itu? Mungkin dari sosial media kah, atau dari informasi dari orang kah, atau bagaimana? Biasanya juga dari kita kan ada beberapa teman juga ya yang dulu kerjasama itu biasanya juga diinfokan. Kebanyakan sih supplier yang datang. Oh gitu. Berarti menawarkan gitu ya bu? Betul. Nanti kita kan tinggal menghubungi kalau kita berminat, kalau kita hubungi dia datang. Nah terus nih sebagai supervisor juga, gimana sih cara ibu sendiri ini memastikan stok-stok barang ini agar tetap terjaga gitu? Gini, kalau masalah itu kita kan punya beberapa karyawan kan, temen kayak ada kasir kan kita bagi per raknya. Itu kan lorong jadi beberapa bagian gitu, jadi mereka saya bagi dan bertanggung jawab atas lorongnya. Jadi untuk memastikan stoknya ada, apa yang dibutuhkan customer ada, dia laporan ke saya. Jadi saya tinggal laporan dia saya tampung, terus saya ini nanti apa yang perlu dicatat gitu ya, dicatat, nanti kita carikan. Jadi terkendali dan terkontrol aman ya bu ya? Karena mereka punya tanggung jawab masing-masing kan. Setiap lorongnya itu jadi lapor yang dibutuhkan apa. Kadang kan customer tiba-tiba minta ini itu dicatat. Apa yang nggak ada di sini kita usahakan ada. Racun tikus kayak apa gitu kan kita jual karena beragam permintaan customer gitu. Makanya jadi Mix Point itu kan kita jualnya macam-macam. Benar. Tidak melulu ATK. Berarti menuruti apa yang customer inginkan juga ya bu ya? Iya betul. Pertanyaan terakhir nih bu dari teman-teman juga, kayak selama ibu bekerja di sini nih, pesan-pesan apa sih yang ibu dapetin di sini gitu? Susah senangnya mungkin ibu bisa cerita sedikit. Kalau itu banyak, karena kita di sini juga apa ya? Dari awal itu jarang sekali ganti personel karyawan, itu hampir enggak pernah. Ini tuh nyamannya karena kita kayak sudah saudara, kita sudah bertanggung jawab atas kerjaan masing-masing, nggak saling ini itu menyalahkan satu sama lain, itu enggak, karena kita tujuannya kan sama, untuk tetap mempertahankan toko ini, memajukan. Ini juga memang tempat kita untuk mencari nafkah juga sih, gitu. Jadi harus saling ini merangkul juga ya bu ya. Berarti ini karyawannya juga udah lama semua ya bu ya, kira-kira? Udah ya, dari awal buka toko mereka enggak ada yang resign, karena ownernya juga enak juga, jadi kita juga
ini. Juga pernah menambahkan karyawan gitu Bu? Biasanya kita menambah karyawan tuh kalau bulan ini kenaikan kelas itu kita perlu banyak personel memang itu, karena kan yang beli kan juga berlipat-lipat kan dari hari-hari biasa itu kan karyawan inti 5, terus nanti kalau pas ajaran baru itu paling ya tambah sekitar 4 atau 5 orang. Karena banyak yang kita siapkan. Iya. Itu aja deh Bu yang bisa kami tanyain dan juga kami bahas sama Bu Mami ya. Iya. Terima kasih untuk sesi pertanyaan, sesi wawancaranya, untuk jawabannya. Semoga Mix Point Media ini bisa tambah lancar, sukses terus ke terima depannya. kasih. Iya. Semoga semakin ramai tokonya. Amin. Semoga semakin berkembang, memiliki cabang sendiri nanti. Iya. Terima kasih Bu. Mungkin itu aja Iya. teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali di wawancara selanjutnya, dan jangan lupa untuk mampir ke Mix Point Media yang ada di Jalan Senopati nomor 46 Sidoarjo. Oke teman-teman, see you. Terima kasih.